Nah, makanya segera kalau memang itu ada suratnya, biar kita masukkan dalam anggaran tahun depan udah bisa kita bangun. Baik, Pak. Ya kan? Itu juga nanti yang menikmati ya warganya, bapak-bapak juga. Ya, hari ini kita sama-sama konsentrasi merangka kita menyelesaikan genangan air yang terjadi mulai dari Bantar Gebang sampai ke perbatasan kabupaten. Kalau memang butuhnya hanya stadion ya stadion aja. Kenapa harus ada foldernya? Daripada warga sengsara ketimbang 200 meter. Iya, paling 200 meter berapa sih? Petanya Cikiwul, makanya Cikiwulnya ini atau sesuai dengan aliran airnya si yang Kali Jambe. Aliran air Kali Jambe itu belakang IPAL masuk wilayah Kelurahan Sumber Batu. Nah, itu baru nyambung ke sana. Ketika di situ, Pak. Berapa hektar, Pak? 3,25 hektar, Pak. Ini buat kita warga stadion ini sama polder, Pak. Ini kan tetap harus ada polder, Pak. Oh, di sini. Iya, Pak Wali yang kan kita ajuin ada folder semua, sama lapangan stadion ini kan Cikil belum punya, Pak Wali. Ini yang kita ajuin untuk stadion ini. Oh, ini ada dua agenda berarti. Iya. Tangkapan air apa yang bisa diterima di sini gitu. Iya kan? Iya. Kalau memang butuhnya hanya stadion ya stadion aja. Kenapa harus ada foldernya? Gitu loh. Karena harus dia ada tarikannya nih. Catchment area mana yang diselamatkan dengan adanya folder gini gitu. Itu udah yang di Jatirasa, gue yang ini nih, gue suruh lurah yang bikin surat pernyataan. Iya, siap. Ya, kan orangnya nggak ada. Jadi pokoknya lurah bertanggung jawab. Sama yang Kemang Ipra. Ya udah. Bolong, tapi kan Nah, bolong. Pokoknya lo kerjain, udah tanggung jawabnya ntar. somasi ke sini. Iya, somasi ke sini ntar kan gue yang ada surat pernyataan. Iya. Yang penting nanti diputuskan pengadilan kita yang bayar udah gitu. Daripada warga sengsara ketimbang 200 meter. Iya. Paling 200 meter berapa sih? Ya kan? Iya, tapi kan prosesnya itu. Gak apa-apa. Kita perlu kerjain tapi kan gue yang tanggung jawab. Berapa sih semeter? 1 juta ya di sini? Bapak itu udah ngomong ke Bapak mintanya tadi. Apa 4 juta? Hah? 4 juta mintanya. Lu bayangin aja tanah gini 4 juta, ampun dah. Nih. Pak, nih. Hijau. Ya sesuai appraisal. Hah? Penilaian itu sesuai Seorang rawanya 1 juta, 4 juta, ampun dah. mintanya ya, cuman harga kan kembali. Ada alternatif lagi nggak? Ada ini aja, Pak, cuman ini doang. Di Cikil ya ini, Pak. Hah? Ini doang, Pak. Nggak ada tanah lagi yang 1 hektar. Minimal nggak usah gabung. Stadionnya dulu gitu loh. Ya di sini. Hah? Ini karena di Ya kalau kemahalan. Ya coba makanya kalau misalnya 3,5 dengan kedalaman 3 meter, berarti kan kapasitas volume airnya berapa? Berarti kan kita tidak perlu harus 3,5 hektar. Misalnya kita pakai 2 hektar sesuai dengan jumlah tambungan, berarti yang 1,5 hektar buat inian hijau sama inian entah jogging track, entah tempat main apa gitu lah. Kayak yang di folder kita itu kan bagus tuh, yang di mana di Ciketing, gitu loh. Yang penting secara volumenya terpenuhi. Informasi ini kata sudah berpenloknya TPU, Pak. Iya. Sudah ada penloknya. Nah, sekarang kalau TPU buat folder boleh berubah nggak? Udah ada yang beli di sini TPU belum? Pengembang, Pak. Hah? TPU Pengembang. Iya, PTPU Pengembang. Tapi ini udah ada yang dibebasin belum? Kalau yang sebelah sana sudah, Pak. Sini Hah? dulu. Kalau sebelah sana sudah. Udah. Yang aset kan 8 hektar. Nah, yang udah dibebasin di antara yang 3,5 itu ada nggak yang udah kepake? Kalau yang ininya belum. Ah ya udah, kalau yang belum. sebelah sana. Tapi kira-kira kayaknya udah ada yang dimakamin di situ tuh. Itu ada kelihatan yang meninggal. Siapa yang meninggal? Bekas galian ini, Pak. Hah? Ya, Galian ini ditaruh di situ tanah. Bukan makam. bukan makam itu, Pak. Sebelumnya kita akan menyampaikan master plan, Pak, rencana yang sudah kita tuangkan dalam master plan untuk pembangunan folder maupun gedung sarana ibadah dan SMP 61. Mungkin bisa di sana aja, Pak. Ayo. Tadi seperti disampaikan Pak Camat, yang telah dikelola oleh Timah Properti seluas 34 hektar, Pak. Kita posisi ada di sini, Pak. Sekarang.
Nah, untuk yang polder 3 hektar nanti ada di utara Pak, utara lahan, di area Sutet. Kemudian untuk rencana SMP 61 ada di sisi Jalan Mandor Demong, dan sisi utaranya ada rencana sarana ibadah yang Pancasila tadi Pak. Dan ini semua sudah tertuang disahkan oleh Kadis-Taru Pak. Nah, sebagai informasi saat ini memang ada kendala Pak, bahwa kepemilikan lahan yang yang ada kita rencanakan nanti Pak masih atas nama PT Timah, dan proses Pak akan dialihkan ke Timah Properti. Bisa nggak itu Bang, sekaligus dalam satu surat itu, karena terkait dengan master plan, langsung kita minta ininya, foldernya, terus kemudian tadi SMP dengan rumah ibadah tadi. Ya, jadi satu ini aja, satu surat aja. Ya, satu surat aja ya. Betul. Jadi nggak parsial gitu loh. Betul Pak. Nanti muncul surat lagi kan sama aja. Betul. Kalau Kali Jambe sendiri di mana? Kalau Kali Jambe bukan di sini, Pak. Ini Kali Cepete. Jadi dasnya itu masuk ke das Cijambe. Nah, Ini kali ini ya. Ini kali ini Pak ya. Nah, ini masuk sini. Nanti dia nyambung ke Cijambe. Jadi gini, Pak. kalinya tuh ini. Cipete. Ini Cipete ya. Ini PTI ya. Ini PTI di sini. Nanti di sini masuk ke Mutiara Gading. Sini tadi Bantar Gebang sini. Masuk Kali Jambe. Sini masuk das Cijambe, Pak. Nggak, masalahnya yang penting kan ini terintegrasi dengan si Kali Jambe-nya tadi kan. Kali ini namanya di Mustika Jaya ini ada 2 kali, Pak. Kali Jambe itu melewati awalnya dari Sumur Batu, yang punya Pak Haji Jaini. Betul. Dia melewati itu perumahan Bekasi Timur Regensi, Jamrud, Buniagara, dan MGT. Jalurnya di sini. Ini Kali Cepete. Kali Cepete dari Pida depan, Pak. Pida depan gitu. Nah, melewati Kelurahan Pedurenan, Mustika Sari, nanti ketemunya memang di sini. Sebelum crossing tol Jatimulya, ketemu antara Kali Jambe dan Kali Cepete. Berarti ini adalah mengurangi beban masuk ke mana? Crossing tol khusus untuk yang arah Vida dan sebagainya. Betul. Tadi folder kita yang tadi di Sumur Batu untuk dari dasnya Kali Jambe, gitu. atasnya Pak, hulunya. Gitu loh. Betul itu. Oke. Jadi memang nanti ujungnya ini tidak terlalu jadi beban. Betul, Pak. Ini kan sama jadi kayak ini nih, Kali Bekasi nih. Iya, Pak. Betul, Pak. Cikeas, Cilengsi, nah, gitu kan, ketemunya di sini. Tidak di sini, Pak ya? Iya. Nah, sekarang harusnya dikejar lagi nih, Vidanya ada nggak kewajiban bikin folder, Bang? Ya, jadi biar kita lihat coba hulunya nih, sama hulu, tengah sama 2 hektar. Udah ngerjain belum? Di luar itu biasa Hah? Udah air itu. Oh ya udah. Berarti di sana udah ada 2 hektar. Jadi bukan hanya lihat luasan, tapi lihat tampungan. Nah, tadi dia hasil analisanya, misalnya 3 hektar, kedalamannya berapa? 3 meter. Ya kenapa kita nggak masukin jadi 5 meter, kan selesai juga, gitu loh. Jadi lihat volume tampungan. Justru yang jadi masalah adalah ini nanti pada saat ini nih, bagaimana ini koneksi ke sini dulu nih. Bukan hanya sebagai tampungan hujan di wilayah yang ini doang. Iya kan? Kalau ini nanti dibangun, ini Pedurenan dan Mustika Sari insya Allah aman, Pak. Hah? Warga Pedurenan, Belum tentu. warga Mustika Sari, minimal mengurangi. Belum tentu. Karena apa? Sangat tergantung tingkat kepadatannya, sangat tergantung peruntukannya. Kalau harapannya di sini nampung yang kapasitas kalinya bisa terjaga. Enggak, makanya tadi Vida kan ternyata udah ada 2 hektar. Sebetulnya di atas pun udah ditahan nih. Tinggal sekarang bagaimana ini diserahkan. Yang kedua bagaimana ini dikerjain sama PT Timah. Ya, jadi kalau menurut saya ini jadikan prioritas dalam rangka untuk pembangunan awalnya. Nah, makanya segera kalau memang itu ada suratnya, biar kita masukkan dalam anggaran tahun depan udah bisa kita bangun. Baik, Pak. Ya kan? Itu juga nanti yang menikmati ya warganya, bapak-bapak juga. Tapi kalau menurut saya jangan tanggung, misalnya memungkinkan apakah di sebelahnya juga dikasih tanah untuk tambahan-tambahan, sehingga nanti langsung saya usulkan ke Pak Gubernur. Jadi SMP SMA sekaligus kita bangun. Tapi minimal dibuat si warga juga ada ketenangan bahwa PT Timah bukan cuma menyiapkan lahan doang, tapi fasilitas kehidupannya juga disiapin. Hari ini kita sama-sama konsentrasi dalam rangka kita menyelesaikan genangan air yang terjadi mulai dari Bantar Gebang sampai ke perbatasan kabupaten di
Tambun kilometer 19 di bawah tol ya, yang hari ini sudah menjadi Sumur Batu 2 cabang ya, karena di sana sampahnya juga sudah menggunung dan ini potensi terkait dengan banjir yang kemudian melanda ribuan rumah ya. Jadi oleh karena itu kita akan coba mapping ya, mulai dari tadi Sumur Batu itu kita akan bangun polder 3,5 hektar, pembebasan lahannya oleh pemerintah Kota Bekasi, pembangunannya oleh BWCC ya. Kemudian kita turun ke bawah ya, di sini ada danau yang akan kita bangun di Vida ya, kurang lebih PT Timah ya, kurang lebih ada 3 hektar. Dan nanti Pak dari PT Timah yang kemudian akan menyelesaikan pekerjaannya, disesuaikan tentu dengan kapasitas daripada kajian yang dilakukan oleh BWCC. Ya, berdasarkan master plan yang ada, di sini juga akan kita bangun SMP. Nah, tadi saya usulkan kepada direksi pimpinan agar disiapkan juga lahan untuk SMA atau SMK-nya. Ya, sehingga nanti warga yang nanti tinggal di perumahan Timah tentu akan mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik ya, karena nanti SMP dibangun oleh pemerintah kota, nanti SMA dan SMK-nya saya akan berupaya berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Jadi kalau kemudian ini semua bisa terrealisasi, Vida yang ada 2 hektar, di sini ada 3 hektar, kita punya di Sumur Batu 3,5 hektar, rasanya secara hitungan teknis mestinya kita mampu untuk bisa memitigasi dan memitigasi ya, terkait dengan adanya genangan yang air. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah sebetulnya bagaimana juga kesadaran warga masyarakat untuk tidak membuang sampah. Ya, karena sampah yang dibuang itu semuanya tuh nanti berhentinya di crossing tol ya, di kilometer 19. Ya, jadi hanya memindahkan saja persoalan yang ada di depan rumah kita, di depan mata kita, tapi kemudian menumpuknya di kilometer 19. Ya, sehingga di sana sudah hampir seperti kayak TPA. Ya, jadi cabangnya dari Sumur Batu. Ya, ketinggian sudah 3 meter. Ya, tapi tentu itu akan menambah beban. Ya, mari kita sama-sama pemerintah menyiapkan sarana prasarannya, di samping membangun habit ya, kebiasaan ya, bahwa sampah memang harus kita kelola secara baik dan cerdas.